selamat siang pemirsa, bersama saya Dewi Kumala. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentu saja di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Speak After Lunch. Pemirsa, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, apakah tetap mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi dengan konsekuensinya pada APBN sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi, atau menyesuaikan harga dengan bantalan menambah bansos bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meredam dampaknya. Nah, bagaimana idealnya kebijakan subsidi BBM ini? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bapak Teguh Dartanto, sebagai peneliti. Selamat siang, Bapak Dartanto, apa kabar? Baik, Mbak. Ya, ini sebuah pilihan yang menurut Bapak seperti apa nih, Pak? Kayaknya cukup ramai dibicarakan ya, Pak, ya, sampai juga kemudian di media sosial banyak juga netizen yang membahas mengenai kenaikan harga BBM. Apakah ini sebenarnya sebuah pilihan yang terbaik dari pemerintah ataukah pilihan yang sulit ini, Pak? Kalau menurut saya ini bukan lagi pilihan ya, Mbak. Sudah nggak ada ini tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Ini memang mau nggak mau harus diambil ya, dalam konteks bahwa negara juga harus berpikir lebih jangka panjang ya, karena kalau misalnya kita harus terus-menerus memberikan subsidi di tengah harga minyak dunia membumbung tinggi, walaupun sekarang ini turun, tetapi sebenarnya kalau dikurskan rupiah itu harga BBM dalam negeri kita itu jauh dari yang seharusnya gitu. Kalau kita bisa melihat kan yang seharusnya itu yang tertera di SPBU yang non Pertamina, itulah yang harga yang sesungguhnya gitu. Sehingga menurut saya ini bukan pilihan, tetapi kenaikan harga BBM itu hanya tunggu waktu menurut saya. Itu aja sih, artinya memang tidak ada pilihan dan ini memang salah satu-satunya jalan yang harus diambil. Oke, dan kita lihat market saat ini untuk hari ini juga ternyata yang mungkin yang kita takutkan mungkin IHSG akan turun sejenak karena melihat reaksi market saat kemarin pengumuman harga dari BBM ini diumumkan hari Sabtu, kemudian Seninnya akan drop. Ternyata market sudah price in merespon kenaikan harga BBM ini ya, Pak, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih, Pak, efek-efek yang mungkin bisa timbul dalam jangka pendek dan juga panjang dari kenaikan harga BBM ini, Pak? Menurut saya sih ada dua hal ya. Kalau dalam jangka pendek sih pasti ya, kenaikan harga BBM itu pasti akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok ya, karena memang transmisinya kan lewat dari transportasi ya. Ini pasti itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Dunia usaha pasti akan menyesuaikan harga-harga barang, harga-harga jual dari barang itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya tanpa ada harga BBM yang naik pun sebenarnya dunia usaha ini kemarin sudah cukup tinggal tunggu momentum aja untuk menaikkan barang, karena sebenarnya harga-harga udah naik juga ya, harga-harga terutama yang produk bahan baku impor kita kan sebenarnya udah naik, sehingga sebenarnya tanpa ada BBM pun sebenarnya dunia usaha ini sudah akan menaikkan, ancang-ancang menaikkan. Nah, tetapi ketika ada momentum harga BBM yang naik, ini adalah momentum yang memang ya ditunggu-tunggu juga dunia usaha untuk menyesuaikan harga gitu. Artinya memang kenapa tadi di market juga responnya juga sebenarnya B aja lah, kalau bahasa anak sekarang biasa aja, karena memang sebenarnya mereka sudah melakukan ekspektasi gitu, punya ekspektasi bahwa ini paling tinggal nunggu hari aja sebenarnya kenaikan itu. Iya, dan mungkin juga negara lain dan juga negara tetangga sudah menaikkan untuk BBM-nya. Nah, kalau kita lihat memang masalah subsidi ini cukup menyita perhatian dari pemerintah, karena ini juga merupakan sebuah masalah klasik begitu ya, yang mungkin dihadapi bertahun-tahun, dan kita tahu memang ada subsidi yang cukup besar dari APBN di situ. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, penyebabnya, Pak, dari masalah klasik tersebut, Pak? Sebenarnya ini banyak orang berpikir bahwa ini terjadi di masa sekarang aja. Padahal dan ini bukan kebijakan yang populis ya, Pak, ya? Bukan nggak populis, tapi memang ini terjadi gitu. Dari Presiden Soekarno sampai sekarang itu data menunjukkan 62 kali penyesuaian harga BBM itu. Presiden Soekarno 3 kali, Pak Jokowi ini 10 kali. Ada yang nggak melakukan itu hanya Pak Habibie, karena waktu itu kan kondisinya beda. Tapi isunya adalah sebenarnya kenapa sih penyesuaian ini selalu dilakukan? Ya, pertama adalah Indonesia ini bukan lagi net eksportir ya, kita itu net importer dari bahan bakar minyak. Sehingga kalau kita impor mau nggak mau kan kita membeli dengan harga dunia kan. Kalau kita membeli dengan harga dunia terus kita menjual dengan harga domestik yang
misalnya 60% atau 70% kan pasti ada Gap. ruang yang gap yang memang harus dibayar oleh pemerintah. Dan lama-lama boncos ya Pak ya? Lama-lama pasti jebol gitu loh. Iya. Karena pastilah kebijakan populis itu ya kalau sebulan 2 bulan sih oke gitu. Tapi Kalau ini kalau bertahun-tahun tahun-tahun ya pasti ini. Nah permasalahannya itu karena harga BBM kita ini masih dikontrol oleh pemerintah, terutama untuk harga BBM yang untuk konsumsi rumah tangga dan masyarakat ya. Berbeda dengan untuk industri. Sebenarnya industri itu sebenarnya sudah nggak banyak terdampak ya, industri besar terutama ya, industri besar, industri menengah itu karena harga BBM-nya itu sudah membeli dengan harga pasar dunia. Sehingga sebenarnya masalahnya ini yang terjadi adalah bahan bakar untuk ya kebutuhan konsumen sama ya industri kecil dan mikro gitu. Sehingga memang kalau menurut saya pemerintah ini harus berani lah ya ke depan kita melakukan sistem atau penentuan kebijakan harga BBM ini yang kita nggak melepaskan begitu aja di pasar, tetapi harus memberikan sinyal gitu. Kalau misalnya sampai range tertentu ya sudah gitu, harus lakukan adjustment yang gradual gitu. Kalau nggak dilakukan adjustment yang gradual itu ya kayak gini terus gitu loh. Ketika lagi nggak punya duit atau akan naikin, kalau lagi punya duit males gitu. Tapi kan sebenarnya ini ada sumber daya yang terbuang ya, terbuang percuma ribuan triliun gitu loh. Betul. Kalau kita bisa melihat ada 1.300 triliun yang sudah kita bakar selama 5 tahun, padahal untuk apalagi yang merasakan adalah masyarakat middle up ya Pak ya. Menengah ke atas. Seharusnya kan memang ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya. Toh kalau kita berpikir kan sebenarnya kita nyari-nyari utang ujung-ujungnya dibakar. Betul. Ini yang mungkin menurut saya kita juga harus berpikir jangka panjang lah. Oke, dan memang kenaikan BBM ini juga sudah mungkin juga dipicu dari faktor luar juga ya Pak ya, perang Ukraina dan juga mungkin memang krisis energi yang memang dirasakan oleh seluruh dunia. Karena ya itu tadi harga minyak dunia kan tahu-tahu sampai 100 walaupun sekarang sedikit turun, tapi kan sebenarnya ekspektasi kita waktu itu kan sekitar ya 65-70 gitu. Oke, dan juga terkait ini mengenai kebijakan dari bantalan sosial, apakah ini juga merupakan sebuah kebijakan yang tepat dan juga apakah mungkin pemerintah lebih baik fokus ke peninjauan harga BBM bersubsidi? Jangan dijawab dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Speak After Lunch masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.